Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Waris Darwisi sebagai perwakilan untuk menjelaskan rancangan sistem basis data yang dibuat oleh kelompok kami. Berikut merupakan nama anggota kelompok. Yang pertama, Ali Mahban Tauhid. Yang kedua, Andi Mulis Ishak. Yang ketiga, Khairul Waris Darwisi. Yang keempat, Muhammad Nur Hidayat. Dan yang kelima, Reski Arjuna. Selanjutnya, tema yang diambil oleh kelompok kami yaitu sistem basis data mengenai toko baju. Deskripsi, sistem yang akan kita rancang adalah sistem pemasukan dan penjualan barang pada sebuah toko baju. Proses yang dilakukan adalah dengan merangkum dulu tabel-tabel yang akan dimasukkan ke dalam database, lalu mencari nama tiap field tabel yang akan direalisasikan ke dalam masing-masing tabel yang ada. Pada toko baju tersebut terdapat data barang yang masuk yang diperoleh dari supplier dan diinputkan ke dalam data baju. Data pada tabel baju akan dibeli oleh pembeli dan dimasukkan ke dalam data baju yang terjual. Pada toko baju tersebut terdapat beberapa karyawan. Pada sistem yang akan dirancang ini terdapat beberapa relasi yang dibangun antar data tabel yang ada. Oke, selanjutnya yaitu Design Entity Relationship Diagram. Yang pertama, di sini ada 7 tabel. Saya akan menjelaskan masing-masingnya. Tabel pertama yaitu tabel karyawan. Di dalamnya ada field seperti ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, dan alamat. Karyawan ini, pada tabel karyawan itu direlasikan sama tabel toko. Tabel toko itu hanya 2 field di dalamnya, yaitu nama toko dan alamat. Nama toko. Selanjutnya yaitu tabel baju. Tabel baju ini mengambil data dari nama toko. Di dalam fieldnya ada kode baju, ukuran baju, dan jenis baju. Jenis baju ini ada juga data seperti bahan baju dan merek baju. Selanjutnya yaitu tabel supplier. Di tabel supplier diperoleh dari tabel baju. Di sini ada field seperti ID supplier, nama penyuplai, jenis kelamin, alamat, dan kota. Setelah itu ada tabel baju masuk, diperoleh dari tabel supplier. Di antaranya fieldnya yaitu ada kode baju, jumlah baju, nama penyuplai, harga beli, dan merek baju. Selanjutnya yaitu baju keluar. Tabel baju keluar ini diambil data dari baju masuk, yaitu dalamnya ada field seperti kode baju, ukuran baju, harga jual, kuantitas, dan jenis baju. Setelah itu data dari pembeli seperti fieldnya yaitu ID pembeli, kode baju, total bayar, kuantitas, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan nama pembeli. Berikutnya yaitu bagian kamus data. Dalam kamus data ini terdapat 7 rancangan tabel. Oke. Tabel pertama yaitu rancangan tabel baju. Tabel baju ini merupakan tabel untuk menyimpan data baju yang ada dan tersedia pada toko. Tabel baju ini terdiri dari 5 atribut, yaitu atribut kode baju, jenis baju, ukuran baju, merek baju, dan bahan baju. Kode baju digunakan sebagai primary key. Struktur tabelnya ada pada di bawah ini. Nah, field pertama pada tabel ini yaitu kode baju yang bertipe varchar dan panjangnya 3. Keterangannya itu sendiri seperti kode baju. Yang kedua yaitu jenis baju, tipenya varchar, panjangnya 50. Jenis dari baju. Field ketiga yaitu ukuran baju, bertipe data enum, panjangnya itu S, M, L, XL, dan XXL. Setelah itu keterangan sebagai ukuran baju. Field keempat yaitu merek baju,
bertipe data varchar, panjangnya 30. Keterangannya merek baju. Setelah itu field kelima, bahan baju, bertipe data varchar dan panjangnya 20. Keterangan bahan baju. Selanjutnya tabel kedua, yaitu tabel baju masuk. Tabel baju masuk merupakan tabel untuk menyimpan data barang baju yang masuk pada toko baju yang diambil dari para supplier. Tabel baju ini terdiri dari 5 field, yaitu field atau atribut kode baju yang merupakan sebuah primary key dan dideklarasikan dengan field kode baju pada tabel baju. Atribut lainnya yaitu atribut merek baju dengan tipe varchar, harga beli dengan tipe data integer, nama penyuplai dengan tipe data varchar, dan jumlah baju dengan tipe data varchar. Berikut merupakan tabel dari tabel baju masuk. Struktur tabel dari tabel baju masuk. Field pertama yaitu kode baju bertipe varchar, panjangnya 3, keterangannya sebagai kode baju. Selanjutnya adalah merek baju, tipenya varchar, panjangnya 30. Keterangan dari itu merek dari baju. Field ketiga yaitu harga beli, bertipe data integer, panjangnya 20. Keterangan harga beli dari baju. Yang keempat, nama penyuplai, bertipe data varchar, panjangnya 50. Keterangan nama dari penyuplai. Nomor 5, jumlah baju bertipe data varchar, panjangnya 4. Keterangan jumlah dari baju. Selanjutnya, rancangan tabel supplier. Tabel supplier merupakan tabel yang menyimpan data atau atribut ID supplier yang dijadikan sebagai primary key. Kemudian ada atribut seperti nama penyuplai, alamat, dan kota dari si penyuplai itu sendiri. Ini kemudian strukturnya tabel 3. Nama field pertama yaitu ID supplier, bertipe data integer, panjangnya 3. Keterangannya itu ID dari penyuplai baju. Selanjutnya field kedua, nama penyuplai, bertipe data varchar, panjangnya 50. Keterangan nama penyuplai baju. Field yang ketiga bernama alamat, bertipe data varchar, panjangnya 50. Alamat dari penyuplai baju. Keterangannya itu alamat dari penyuplai baju. Selanjutnya field keempat yaitu kota, bertipe data varchar, panjangnya 50. Keterangannya itu kota dari penyuplai baju. Selanjutnya yang keempat, rancangan tabel pembeli. Tabel pembeli merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan data atau atribut mulai dari ID pembeli sebagai kunci primer atau primary key. Selanjutnya ada nama pembeli, kemudian ada jenis kelamin dari si pembeli, dicantumkan juga alamat maupun tanggal lahir dari si pembeli. Lalu ada kuantitas baju yang dibeli, total bayar yang dibayarkan oleh pembeli sesuai dengan harga yang dilipatkan dengan kuantitas baju yang dibeli. Adapun atribut kode baju pada tabel ini yang dijadikan sebagai kunci primer dan direlasikan dengan kode baju yang ada pada tabel baju. Nah, ini struktur tabel dari tabel pembeli. Field pertama yaitu ID pembeli, bertipe data varchar, panjangnya 3. Keterangan ID dari pembeli. Field yang kedua, nama pembeli, bertipe data varchar, panjangnya 50. Keterangan nama dari pembeli. Field yang ketiga, jenis kelamin, bertipe data enum, panjangnya atau bisa ininya itu L dan P. Keterangan yaitu jenis kelamin dari pembeli. Field yang keempat, alamat, bertipe data varchar, panjangnya 100. Keterangan alamat dari pembeli. Yang kelima yaitu tanggal lahir. Tipe datanya itu date, panjangnya dan diperlukan jika pakai tipe data ini. Setelah itu keterangannya itu tanggal lahir dari si pembeli. Yang keenam, kuantitas. Tipe datanya integer, panjangnya 5. Ini merupakan jumlah baju yang dibeli. Setelah itu ada total bayar, bertipe data integer, panjangnya 20.
total harga baju yang dibeli. Yang ke-8, field yang ke-8 yaitu kode baju bertipe data integer, panjangnya 3. Keterangan yaitu kode dari baju. Selanjutnya perancangan tabel baju terjual. Tabel baju terjual merupakan tabel untuk menyimpan data tentang baju yang terjual. Pada tabel ini mempunyai atribut kode baju sebagai primary key yang direlasikan dengan field kode baju pada tabel baju. Kemudian terdapat atribut lain seperti jenis baju, ukuran baju, harga jual, dan kuantitas. Berikut merupakan struktur tabel dari tabel baju terjual. Field yang pertama yaitu kode baju bertipe data varchar, panjangnya 3. Keterangan kode dari baju. Field yang kedua yaitu jenis baju bertipe data varchar, panjangnya 20. Keterangannya yaitu jenis dari baju itu sendiri. Field yang ketiga ukuran baju bertipe data enum, panjangnya yaitu S, M, L, XL, dan XXL. Keterangannya itu ukuran baju. Setelah itu ada field harga jual bertipe data integer, panjangnya 20. Keterangan adalah harga jual dari baju. Field yang kelima yaitu kuantitas bertipe data integer, panjangnya 5. Keterangan jumlah baju yang dijual. Tabel ke-6 yaitu tabel karyawan. Tabel karyawan merupakan tabel untuk menyimpan data dari karyawan. Pada tabel ini terdapat atribut ID karyawan sebagai primary key. Kemudian terdapat beberapa atribut yang lainnya seperti nama karyawan, alamat, dan jenis kelamin. Berikut merupakan struktur dari tabel karyawan. Pada field yang pertama ada ID karyawan bertipe data integer, panjangnya 3. Keterangan ID dari karyawan. Field yang kedua adalah nama karyawan bertipe data varchar, panjangnya 50. Keterangan nama dari karyawan. Field yang ketiga yaitu alamat bertipe data varchar, panjangnya 50. Keterangan alamat dari karyawan. Yang keempat yaitu jenis kelamin bertipe data enum, panjangnya L, P. Keterangan jenis kelamin dari karyawan. Oke, selanjutnya yaitu struktur tabel dari tabel toko. Tabel toko ini merupakan tabel untuk menyimpan data seperti nama toko dan alamat toko yang merupakan tempat untuk menjual baju. Berikut adalah struktur tabel toko. Di sini hanya mempunyai 2 field, yaitu field yang pertama yaitu nama toko, tipenya varchar, panjangnya 50. Keterangan nama dari toko. Selanjutnya yang kedua, field yang kedua yaitu alamat toko bertipe data varchar, panjangnya 100. Keterangan alamat dari toko. Berikutnya yaitu desain relasi antar tabel. Di sini terdapat tabel-tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada tabel baju ini direlasikan pada 3 tabel lainnya seperti tabel baju terjual, tabel pembeli, dan tabel baju masuk. Masing-masing tabel tersebut direlasikan pada field kode baju. Yang ini kode baju direlasikan juga pada field kode baju pada tabel baju sebagai primary key-nya. Nah, untuk tabel supplier ini direlasikan field yang bernama nama penyuplai dengan field yang bernama nama penyuplai yang berada pada tabel baju masuk. Nah, untuk tabel karyawan dan tabel toko tidak memiliki relasi pada tabel lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.